Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Polemik foto skandal wali kota Tanjung Pinang, Rahma, masih terus bergulir. Publik dihebohkan dengan pengakuan pegawai KPI yang mengaku telah menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual. Negara bagian New York dilanda badai Ida yang membawa hujan secara terus-menerus. Badai ini membuat jalan dan apartemen di New York terendam hingga beberapa meter. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, jika Anda biasa melihat pernikahan di ruang-ruang resepsi, namun ada yang menarik dari pasangan suami istri satu ini. Sepasang kekasih di Bolivia mengabadikan proses pernikahan mereka di puncak tertinggi Gunung Illimani di Cordillera Real, Bolivia Barat. Berikut liputannya. Olahragawan pendaki gunung, Doni Pacheco dan Heidi Paco, mengabadikan pernikahan mereka di puncak tertinggi Gunung Illimani, Cordillera Real, Bolivia Barat. Keduanya memilih lokasi pernikahan di puncak gunung es ini sebagai bentuk kesamaan hobi. Keduanya yang berasal dari Departemen Cochabamba, Bolivia, menempuh 3 hari untuk sampai di puncak gunung setinggi 6.439 meter atau 21.125 kaki dari permukaan laut. Agustin Gonzalez dan Ayah Baptis mewakili pasangan tersebut dalam proses pernikahan. Matahari yang mengikis es di puncak gunung memberikan sensasi tersendiri untuk keduanya melangsungkan pernikahan. Dari Bolivia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, polemik foto skandal wali kota Tanjung Pinang, Rahma, masih terus bergulir. Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Masyarakat Marwah telah bersepakat untuk menelusuri kebenaran di balik foto yang menghebohkan dunia maya belum lama ini. Majelis Ulama Indonesia menelusuri kebenaran foto yang memperlihatkan wali kota Tanjung Pinang duduk berdekatan dengan seorang pria di atas kasur. MUI bahkan membuat kesepakatan bersama Lembaga Adat Melayu dan Organisasi Masyarakat Marwah. Kesepakatan tersebut bertujuan menelusuri kebenaran di balik foto yang menuai kontroversi publik. Ketua Umum MUI Tanjung Pinang, Pauzi, mengaku belum menemukan bukti-bukti kebenaran dari foto yang beredar. Ia baru mengetahui kabar serta foto itu dari sejumlah pemberitaan dan klarifikasi Agung Wiradharma, selaku suami wali kota Tanjung Pinang. Itu yang diisukan itu baik itu foto, video, tidak tahu. Kita tak pernah tengok, tak pernah dapat. Jadi maka dari itu saya katakan tadi kita telusuri dengan baik apa bukti-bukti itu. Bagaimana menelusuri tentu dengan triks organisasi itulah. Tentunya dengan kerjasama dengan pihak lembaga terkait. Dalam hal ini saya katakan Polres kan, karena memang. Kendati demikian, baginya berfoto dengan pose berdekatan bersama seorang yang bukan mahramnya merupakan tindakan terlarang. Apabila foto dan dugaan asusila wali kota Tanjung Pinang itu terbukti benar, maka MUI juga akan turut mengambil tindakan. Pernyataan yang sama juga ditegaskan pejuang marwah Tanjung Pinang bersama Lembaga Adat Melayu. Kedua lembaga menyepakati adanya sanksi terhadap wali kota jika keaslian foto diketahui benar. Dari Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang sudah mengatakan kita cari kebenaran. Oke, kalau itu ternyata benar kata Lembaga Adat Melayu, kalau ini terjadilah perselingkuhan itu akan mencabut, akan memberikan sanksi yang keras terhadap wali kota. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Saudara, publik dihebohkan dengan pengakuan pegawai KPI yang mengaku telah menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual. Kabar ini lantas menjadi sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menjanjikan akan terus mengawal kasus tersebut. Kabar perundungan dan pelecehan seksual sesama pegawai penyiaran Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Utamanya Komnas HAM yang memastikan akan mengawal hingga tuntas kasus tersebut.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, menuturkan korban pernah melapor ke Komnas HAM. Namun pada saat itu, Komnas HAM menyarankan korban agar melapor ke kepolisian karena munculnya indikasi tindak pidana. Setelahnya memang tidak ada lagi, karena kami tidak tahu juga korban pasca melapor ke polisi tidak menginformasikan proses yang ada ke Komnas. Itu berdasarkan data yang ada di bagian pengaduan Komnas. Saat ini korban menunda pengaduannya ke Komnas HAM dikarenakan sedang melakukan proses tambahan terkait pendampingan hukum di Polres Metro Jakarta Pusat. Komnas HAM memastikan korban akan mendapatkan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Tanjung Pinang mencatat terdapat 30 titik rawan banjir di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Persoalan sampah yang menyumbat di saluran air menjadi faktor utama banjir di kota ini. Banjir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih menjadi permasalahan utama yang harus ditangani pemerintah. Kepala Dinas PUPR Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan setidaknya terdapat 30 titik rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah di ibu kota provinsi ini. Data terakhir kita sih sekitar 30-an titik genangan. Itu di mana aja tuh Pak kira-kira? Tersebar di seluruh kota Tanjung Pinang yang mungkin sering kita dengar, tentu di Pemuda, di Kampung Kolam, di Bintan Center, THI, Permata Galaksi, Sungai Tocah, dan sekitarnya. Zul Hidayat menambahkan, saat ini PUPR Tanjung Pinang sedang melakukan pemetaan potensi banjir pada setiap wilayah. Baginya kawasan fasilitas umum merupakan prioritas utama. Ia mengungkapkan, sebagian besar penyebab terjadinya banjir di Tanjung Pinang dikarenakan saluran air yang tersumbat sampah. Sebagian besar setelah kami identifikasi adalah keberadaan saluran-saluran air, badan-badan air kita yang tidak memadai dari segi kapasitas tampungan, maupun keberadaan kelancaran air yang terganggu akibat dari banyaknya sampah, akibat banyak penyempitan, akibat banyaknya pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab sehingga sedimennya banyak menggenangi dan menyumbat di dalam saluran drainase kita. Selain itu juga memang banyak saluran-saluran kita yang berada di tengah pemukiman yang tidak mungkin dimensinya kita lebarkan. Berikut juga terkadang membelah lahan masyarakat yang acap kali kami agak kesulitan untuk dapat meyakinkan pentingnya saluran tersebut dan untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih besar. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Pinang mengatakan, yang kerap terjadi bukanlah banjir, melainkan hanya genangan air. Timbulnya genangan dalam jumlah banyak ini disebabkan kurangnya daerah resapan serta saluran air yang lancar. Sebenarnya di Kota Tanjung Pinang ini kita tidak ada banjir, tapi itu sebenarnya genangan air. Karena aliran air yang dilewati saat ini kan tidak bisa ngalir secara lancar gitu. Udah banyak tersumbat di mana-mana. Itu mungkin bisa terjadi karena drainase dan bisa jadi juga karena sampah. Terus sehingga dengan musim hujan yang berturut-turut beberapa hari, dalam hal itu cuaca ekstrim juga ya kan, akibatnya air tidak mengalir dengan baik gitu kan, jadi menimbulkanlah genangan di mana-mana. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, negara bagian New York dilanda badai Ida yang membawa hujan secara terus-menerus. Badai ini membuat jalan dan apartemen di New York terendam hingga beberapa meter. Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, menyampaikan status darurat pada Kamis 2 September waktu setempat. Pengumuman ini disampaikan sekitar 1 jam setelah Wali Kota New York, Bill de Blasio, mengumumkan status darurat lebih dulu. Kondisi badai sempat melumpuhkan aktivitas kota yang tak pernah tidur ini. Beberapa jalan dan apartemen terendam hingga beberapa meter. Karena situasi ini, kota New York mengumumkan peringatan larangan berpergian hingga pukul 5 pagi. Badai Ida masuk dalam kategori 4 dan menimbulkan badai petir tropis. Dari New York, Amerika Serikat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Saudara, para calon penumpang kapal antar pulau diwajibkan mengikuti kebijakan baru yang berlaku selama masa pandemi sesuai ditetapkan oleh PT Pelni. PT Pelni Cabang Tanjung Pinang menerapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi calon penumpangnya. Kepala Operasi PT Pelni Cabang Tanjung Pinang, Suharto mengatakan, seluruh calon penumpang wajib memiliki sertifikat vaksin, memiliki surat keterangan antigen atau PCR, serta mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Pertama, penumpang harus minimal sudah vaksin. Pertama. Kedua, penumpang wajib PCR, swab PCR ataupun antigen. Ketiga, penumpang wajib mengisi aplikasi data di Peduli Lindungi. Selain itu, Suharto juga menegaskan, penumpang berusia kurang dari 12 tahun tidak diperkenankan ikut dalam perjalanan antar pulau. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 571. Apabila tetap harus melakukan perjalanan antar pulau, pihak keluarga wajib meminta izin kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kita akan bawa penumpang tersebut bila mana ada surat ketegasan atau surat dari tebusan dari Satgas Provinsi dan Satgas tujuan penumpang tersebut dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Dalam hal ini dia sudah mempunyai aplikasi Lindungi, mempunyai hasil swab PCR negatif ataupun hasil antigen negatif. PT Pelni juga akan memastikan seluruh armada yang berangkat telah steril dari COVID-19. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, sejumlah sekolah di Indonesia mulai mengadakan pembelajaran tatap muka. Proses belajar mengajar dilakukan secara terbatas dan menaati peraturan kesehatan secara ketat. Pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan di beberapa sekolah di Banten. Meski pemberlakuan belajar tatap muka digelar secara terbatas, yakni hanya 50% murid yang masuk dalam kelas tatap muka tersebut. Pada hari pertama pembelajaran, sekolah memperkenalkan dan menjelaskan protokol kesehatan yang berlaku, seperti menggunakan masker hingga mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas. Sementara itu, di Tangerang pembelajaran tatap muka untuk tingkat SMA dan SMK baru mulai berjalan pada pekan depan. Wali Kota Arief mengatakan, Tangerang harus menggelar percepatan vaksinasi yang tersentralisasi. Hari ini teman-teman Dinas Pendidikan memang kan sudah mempersiapkan asesmen yang lain, cuman akan dilengkapi gitu loh, supaya benar-benar aman dan menjalankan protokol kesehatan. Karena kita kan tujuannya jangan sampai kita laksanakan dalam waktu dekat, tapi belum siap, akhirnya jadi klaster baru. Lalu untuk wilayah Jambi yang masih berada dalam zona oranye, masih dilakukan upaya menurunkan level PPKM. Vaksinasi pelajar juga harus digencarkan agar pembelajaran tatap muka dapat berjalan setelah kekebalan kelompok dapat tercapai. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, Indonesia dipastikan akan terus mendukung pembiayaan ramah lingkungan, green financing, dengan tujuan mengurangi ancaman pemanasan global dan mendorong pembangunan yang berorientasi terhadap lingkungan. Pembiayaan ramah lingkungan, green financing, dirasa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai hal penting untuk masa depan dunia. Green financing yang merupakan bentuk dukungan dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurutnya, terdapat manfaat positif dari green financing, dikarenakan pembiayaan itu bertujuan untuk mengurangi pemanasan global. Maka dari itu, Indonesia mendorong program Green Sukuk sebagai salah satu kebijakan fiskal sejak 2018. Sri Mulyani juga menyampaikan, Indonesia akan terus mendorong green financing walau di masa pandemi COVID-19. We also continue providing support and innovate with our instrument. I've heard earlier that the discussion regarding the Sukuk as well as the Green Sukuk. Indonesia is among the sovereign country who issued sovereign Green Sukuk back in 2018 with 1.25 billion US dollar at that time, the first ever sovereign issuance on a Green Sukuk. Presiden Islamic Development Bank Muhammad Al Jasir mengharapkan
kedepannya akan ada lebih banyak negara yang menerapkan kebijakan keuangan berorientasi terhadap lingkungan. In various countries that are green sukuk to finance even small scale industries that are environmentally friendly, that are promoting growth, that are helping to fight poverty. So I'm very optimistic on that, but the challenge before us is really to promote them, to explain them. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.